Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kemarin kita belajar dari Kejadian 23 ayat 1 sampai 3 dan sekarang kita akan belajar dari Kejadian 23 ayat 4 sampai 20 di mana menunjukkan Abraham memiliki integritas. Nah, karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus memiliki integritas. Di mana dia di tempat yang asing. Di situ bahwa Abraham dikatakan di dalam ayat 4-5 itu dikatakan di sini, aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Lalu ayat 5 dikatakan Bani Het menjawab Abraham, dengarlah kepada kami Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Nah, ini menunjukkan bahwa orang Het itu sangat baik. Bahkan mereka menghormati Abraham dengan mengatakan bahwa Abraham itu adalah seorang raja agung di tengah-tengah mereka. Nah, karena itu waktu meninggalnya Sarah ini, Abraham sebagai orang asing itu, di zamannya dia atau di negaranya Abraham itu, pada zaman itu, akan sangat bermasalah kalau sampai mereka itu dikuburkan di tempat orang asing. Nah, itu kuburannya harus dibeli di tanah yang bukan miliknya sendiri. Tanah itu harus bisa dibeli oleh Abraham. Karena itu Abraham supaya bisa membeli tanah daripada orang Het ini, maka dia melakukan dengan cara apa? Sujud. Ayat 7 dikatakan di situ. Di dalam ayat 7 dikatakan, kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu. Jadi Abraham sujud supaya bisa membeli tanah itu untuk menguburkan istrinya pada Bani Het. Lalu kalau kita lihat di dalam ayat 12, di situ Abraham mengatakan apa? Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu. Jadi yang pertama, Abraham itu sujud kepada Bani Het. Yang kedua, Abraham sujud di depan penduduk negeri itu. Dia mau membelinya, dia tidak mau gratis. Ini adalah integritas. Di mana dia memiliki harga diri. Dia nggak mau gratis. Kalau kita kan pemilu ini apa? Dapat makan gratis, makan siang gratis, ya kan? Nah, ini senang sekali kita, ya. Apalagi terpilih, dapat makan gratis. Nah, senang. Nah, tapi Abraham tidak. Dia lebih baik membeli. Bahkan firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita apa? Lebih baik memberi daripada menerima. Nah, ini Abraham dia lakukan sebagai Abraham yang punya integritas, yang mengasihi istrinya. Dia mau menguburkan istrinya dengan tempat yang terbaik. Karena itu dia mau membelinya di sini. Ya, ayat 5 dan 6 itu dia mau melembutkan, Tuhan melembutkan hati daripada Efron bin Zohar ini, orang Het itu. Kalau kita lihat di dalam ayat 10 sampai 11, ayat 14 sampai 15. Ini Tuhan melembutkan mereka supaya apa? Abraham bisa membeli tanah mereka. Sampai sujud, saudara. Ini menunjukkan kerendahan hati Abraham. Walaupun dia disebut Raja Agung, tetapi dia rendah hati. Demikian juga kita. Kalau kita dihormati orang, dihargai orang, biarlah kita memiliki juga kerendahan hati. Seperti Tuhan Yesus mengosongkan dirinya di dalam Filipi 2 ayat 8. Rela mengosongkan dirinya dari surga turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Merendahkan, menjadi seorang hamba. Demikian juga Abraham merendahkan hati untuk bisa membeli
tanah daripada orang Het ini. Dan akhirnya apa? Di dalam ayat 16 dikatakan di sini, ayat 16, firman Tuhan demikian. Lalu Abraham menerima usul Efron. Artinya orang Efron ini datang kepada Abraham untuk memberikan tanahnya, ladangnya, dan juga gua yang dia miliki. Tapi Abraham bilang apa? Ayat 16. Lalu Abraham menerima usul Efron. Maka ditimbangnya lah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya, dengan didengar oleh Bani Het itu 400 sikal perak seperti yang berlaku di antara para saudagar. Artinya harga wajar, tidak didiskon, saudara. Tahu nggak, satu sikal perak itu berapa rupiah? Satu sikal perak itu adalah 4.278.000 rupiah. Jadi kalau 400 sikal perak berarti berapa, saudara? 1.711.200.000 rupiah. Banyak pada zaman itu. Sekarang aja sudah banyak, apalagi waktu itu. Tapi itulah karena cintanya kepada Sarah dan juga harga dirinya supaya nanti tidak bermasalah, maka dia mau membelinya untuk istrinya yang dicintai. Bahkan nanti ketika Abraham meninggal pun dia juga dikuburkan di tanah tersebut. Jadi ladang dan juga gua itu menjadi milik Abraham. Dengan apa? Ayat 18 dikatakan, diserahkanlah kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Artinya apa? Tidak sembunyi-sembunyi belinya, ditunjukkan, di umum, sehingga semua orang tahu bahwa ini tanah bukan gratis, tapi saya beli. Untuk siapa? Untuk istri saya yang virgin. Nah, ini integritas daripada Abraham yang bisa kita contoh, saudara-saudara. Karena itu, mari kita juga belajar memiliki hati yang seperti Abraham, berintegritas, yaitu kita takut akan Tuhan, bahwa Tuhan kita tunjukkan untuk kita bisa dicontoh oleh orang lain. Nah, Tuhan adalah setia. Tuhan setia akan janjinya. Nah, karena itu mari kita belajar seperti Abraham, setia kepada pasangan, bahkan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sehingga Abraham tidak akan dipermalukan, tidak ada masalah karena membeli tanah walaupun itu diberikan gratis, dia tidak mau. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita juga melakukan seperti Abraham. Lebih baik memberi daripada menerima. Punya integritas kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.